supaya ketika mengusulkan atau memohon bantuan, proposal diajukan, jangan hanya Hidayatul Ihsan doang yang muncul, itu maksud saya. Supaya ada jalannya, supaya tidak kendara, supaya banyak jalan kemudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada kita, wabil khusus pondok pesantren kita yang sama-sama kita cintai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis bersabda, idza mata al-insan, atau dalam riwayat yang lain idza mata ibnu adam, kalau manusia sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, sudah tidak ada lagi ada jalan bagi dia untuk menabung pahala lagi. Kalau kita sudah mati, terputus amal kita, tidak ada jalan kita mengumpulkan pahala lagi kecuali melalui salah sekit atau salah sopok di antara tiga kemungkinan, tiga jalan. Shadaqatin jariyah, ilmun yang yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, Nabi kita menggunakan redaksi au. Au artinya atau. Jadi jalan kita setelah meninggal mengumpulkan pahala melalui sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, dihadiahkan pahalanya untuk kita yang sudah meninggal. Au artinya atau lewat jalur ilmu yang bisa disebarluaskan, bisa dimanfaatkan oleh santri-santriwati dan jamaah. Au atau ya, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh. Nabi tidak mengatakan au waladihi, yang berarti anak kandung orang yang meninggal ini. Nabi bersabda au waladin, anak yang soleh, anak siapapun, anak tetangga, anak istri kedua, anak istri ketiga, ya, anak siapapun. Yang penting dia soleh, mau mendoakan, pasti akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa Nabi tidak mengatakan awaladihi, anaknya? Karena tidak semua meninggal dunia umat Islam ini sudah menikah. Banyak yang sudah meninggal sebelum selesai pendidikannya, banyak yang sudah meninggal sebelum menikah, banyak yang sudah menikah tidak punya anak. Nah, oleh karena itulah hikmahnya Nabi mengatakan awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak kecil, anak siapapun yang mau mendoakan pasti akan dirasakan manfaatnya oleh yang sudah meninggal dunia. Apa hikmahnya? Supaya kita paham kalau anak-anak yang baik-baik berdoa, doanya wajib diterima, pahalanya pasti akan sampai. Apalagi doa yang sudah dewasa, apalagi doanya para ustaz, ustazah, apalagi doanya para tuan guru, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Nah, di hadis ini Bapak Ibu sekalian, Nabi menggunakan redaksi au yang berarti atau, artinya salah satu di antara tiga jalan. Tapi kelebihan kita mendirikan pondok, kelebihan kita punya asrama seperti ini, hadis yang bacakan tadi bisa dirubah redaksinya dari au, dari atau menjadi dan, menjadi wa. Maksudnya apa? Di pondok pesantren inilah kita bisa menjadikan sebagai perantara, sarana, media untuk apa? Disinilah tempat kita nyumbang, disinilah tempat kita menimba ilmu, disinilah kita mencetak anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada agama, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada guru-gurunya, berbakti kepada ina amaknya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, karena disinilah terkumpul ketiga-tiga kelebihan itu, di sini tempat kita nyumbang. Saya minta, karena saya dapat informasi masih ada hutang berapa juta, 20 sekian juta. Selain dari pemerintah kita mengharapkan bantuan, selain dari Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan pertolongan. Kami berharap supaya Bapak Ibu juga turut
berperan penting, punya andil, memberikan sumbangan untuk melunasi hutang tersebut, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat virus corona ini. Karena siaran bersedekah, siaran bernyumbang, yang namanya nyumbang itu luar biasa kelebihannya. Penyakit bisa disembuhkan, bala bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luwih hadisna Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau kita bersedekah, bala itu nggak berani melangkahi sedekah itu, pahala sedekah itu, takut dia macam-macam, siaran bala, bencana ini. Artinya sedekah itu bisa menolak bala. Kalau sudah kedung sakit, jangankan yang muslim, yang non muslim pun kalau dia rajin bersedekah, rajin menyumbang, rajin memberikan santunan kepada orang yang butuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahmannya akan membantu menyembuhkan penyakit orang-orang yang non muslim, orang yang zalim pun. Di dalam hadis disebutkan para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan bahwa siaran sedekah ini dahsyat luar biasa. Yang zalim, yang kafir, kalau dia bersedekah, kalau dia menyantuni, maka kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau dengan kafir, di dunia dibalas kebaikannya oleh Allah, apalagi kita yang umat Islam akan dibalas di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, saya mengajak kita sama-sama bersedekah, menyumbang berapapun. Tidak dilihat, malaikat tidak melihat besar nilai yang kita keluarkan, tetapi niat baik kita membantu meringankan beban pimpinan pondok pesantren ini luar biasa. Usahakan bila kalau boleh dia usulkan di pagi hari. Kita semua tanpa kecuali kelukuh anak-anak kita, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 500 perak, 500 rupiah di pagi hari yang penting. Karena di Sahih Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap pagi waktu subuh Allah mengutus 2 malaikat. Malaikat ini ditugaskan apa? Hanya berdoa. Yang satu berdoa mengatakan Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, yang satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Apa artinya? Malaikat yang pertama tugasnya keliling di bumi ini melihat siapa yang nyumbang, siapa yang bersedekah.